Om Swastiastu, salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Alit Anggreni, nomor absen 23 dengan NIM 2411031301 dari kelas O semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan PPKN yang berisi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, model, metode, pendekatan, dan juga media pembelajaran yang saya rancang untuk mengajar pada kelas 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan alasan saya memilih merancang pembelajaran kelas 3 pada materi bab 3 pada subbab pertama, yaitu kekayaan suku bangsa. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan tingkat perkembangan siswa yang mulai mampu memahami adanya keberagaman di lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini, siswa tidak hanya mengenal lingkungan terdekatnya, tetapi juga mulai memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal di luar pengalaman langsung mereka. Nah, kemampuan berpikir siswa pada jenjang ini masih bersifat konkret, sehingga materi yang diberikan perlu disesuaikan agar tidak langsung terlalu kompleks, namun dapat tetap memberikan pemahaman baru. Oleh karena itu, materi tentang suku bangsa dipandang tepat untuk diperkenalkan pada kelas 3 karena masih berada dalam batas pemahaman siswa dan dapat disampaikan secara sederhana namun bermakna. Selain itu, saya memilih materi kekayaan suku bangsa karena materi ini memberikan dasar pengetahuan mengenai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia secara lebih terarah. Melalui materi ini, siswa mulai diperkenalkan pada kenyataan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda, sehingga dapat memperluas wawasan mereka sejak dini. Nah, materi ini juga relatif mudah dipahami karena dapat dikaitkan dengan hal-hal yang pernah dilihat ataupun diketahui oleh siswa, baik dari lingkungan sekitar maupun dari pengalaman belajar sebelumnya. Hal ini juga bisa membantu siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga menghubungkannya dengan pemahaman yang sudah mereka miliki. Selain itu, saya memilih materi kekayaan suku bangsa karena materi ini memberikan dasar pengetahuan mengenai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia secara lebih terarah. Melalui materi ini, siswa mulai diperkenalkan pada kenyataan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda, sehingga dapat memperluas wawasan mereka sejak dini. Nah, materi ini juga relatif mudah dipahami karena dapat dikaitkan dengan hal-hal yang pernah dilihat ataupun diketahui oleh siswa, baik dari lingkungan sekitar maupun dari pengalaman belajar sebelumnya. Hal ini juga bisa membantu siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga menghubungkannya dengan pemahaman yang sudah mereka miliki. Di samping itu, pemilihan materi ini juga bertujuan untuk mendukung pembentukan sikap sosial siswa, khususnya dalam hal menghargai perbedaan pada usia sekolah dasar. Nah, penanaman nilai ini masih sangat penting karena akan mempengaruhi cara pandang siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Melalui pembelajaran tentang kekayaan suku bangsa, siswa itu diharapkan dapat memahami bahwa perbedaan itu merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Pemahaman ini juga diharapkan dapat mendorong munculnya sikap saling menghargai dan juga menghormati antar sesama, sehingga siswa tidak hanya berkembang dari segi pengetahuannya saja, tetapi juga dari segi sikap dan juga sosialnya mereka. Capaian pembelajaran yang saya gunakan disesuaikan dengan kurikulum merdeka dan karakter peserta didik pada fase B, di mana CP ini berfokus pada kemampuan peserta didik dalam memahami dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat dengan menekankan pengetahuan keberagaman suku bangsa dan juga identitas diri dan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang saya rancang di mana berisi: pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku bangsa di Indonesia melalui contoh yang dipelajari dengan benar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan makna keberagaman suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana dan juga tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan identitas diri dan juga teman berdasarkan latar belakang suku bangsa dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai keberagaman suku bangsa melalui interaksi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya tentang pentingnya menghargai keberagaman suku bangsa secara sederhana dan juga tepat. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu model pembelajaran Teams Games Turnamen, yang merupakan model pembelajaran kooperatif yang menggabungkan kegiatan belajar dalam kelompok dengan permainan akademik.
Dalam model ini, siswa itu belajar bersama dalam tim, kemudian mengikuti permainan yang berisikan soal-soal sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, model TGT ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, bekerja sama, serta belajar melalui permainan yang menyenangkan menurut TUDKK tahun 2026. Oleh karena itu, model ini cocok digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan juga menyenangkan. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3 SD yang senang belajar sambil bermain dan bekerja sama dengan tim, melalui kegiatan permainan yang dirancang secara sederhana dan menarik. Siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah. Selain itu, siswa juga belajar untuk bekerja sama, bergiliran, serta berani menjawab pertanyaan. Adanya unsur permainan dan persaingan yang sehat membuat siswa itu lebih semangat dan juga terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pilih yaitu ada 3. Yang pertama, metode ceramah, di mana metode ceramah merupakan cara pembelajaran yang dilakukan dengan menyampaikan materi secara lisan oleh guru kepada siswa. Dalam metode ini, guru itu berperan sebagai sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran secara terstruktur. Nah, metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep atau informasi dasar agar siswa itu memiliki pemahaman awal sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Model ceramah dapat membantu siswa dalam memperoleh informasi secara cepat dan juga sistematis serta meningkatkan pemahaman awal terhadap materi pembelajaran menurut Hidayah DKK tahun 2025. Nah, metode ini juga digunakan pada tahap awal pembelajaran untuk memberikan penjelasan mengenai materi keberagaman suku bangsa kepada siswa kelas 3 SD. Melalui pembelajaran yang sederhana, jelas, dan juga terarah, siswa dapat memperoleh gambaran awal mengenai materi yang akan dipelajari. Hal ini penting agar siswa itu tidak mengalami kebingungan ketika memasuki kegiatan pembelajaran berikutnya seperti permainan monopoli edukatif. Nah, metode ceramah juga dapat membantu guru agar menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan juga siswa itu bisa lebih mengerti sebelum mereka melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode pembelajaran berbasis permainan. Nah, metode ini merupakan cara mengajar yang memanfaatkan permainan sebagai sarana untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran. Dalam metode ini, kegiatan belajar itu dikemas dalam bentuk aktivitas yang menyenangkan sehingga siswa itu dapat terlibat secara aktif selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, metode pembelajaran bermain ini terbukti dapat meningkatkan keterampilan sosial dan juga keterlibatan siswa karena memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan juga bermakna menurut Mardiah tahun 2015. Nah, metode ini juga bisa digunakan karena sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3 SD yang cenderung lebih tertarik pada aktivitas yang melibatkan permainan dibandingkan pembelajaran yang bersifat satu arah. Melalui pembelajaran monopoli edukatif, siswa itu tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar melalui pengalaman yang nyata. Aktivitas bermain memungkinkan siswa itu untuk memahami konsep secara bertahap, sekaligus melatih konsentrasi dan juga daya ingat mereka. Selain itu, suasana belajar yang menyenangkan dapat mengurangi kejenuhan dan membuat siswa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode diskusi kelompok, yang merupakan cara pembelajaran yang melibatkan siswa untuk saling bertukar pendapat dan juga bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam metode ini, siswa itu diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sekelompoknya sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir, komunikasi, serta kerjasama. Metode diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan belajar serta membantu siswa untuk memahami materi melalui proses interaksi sosial. Nah, metode ini digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, khususnya dalam permainan monopoli edukatif. Melalui diskusi, siswa itu dapat saling bertukar pendapat, memberikan pendapat, serta membantu teman yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Nah, proses ini tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi saja, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok.
Selain itu, diskusi juga memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpartisipasi secara aktif sehingga tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Dengan adanya interaksi yang terjadi selama diskusi, siswa dapat membangun pemahaman yang lebih baik melalui proses saling belajar antar teman. Pendekatan yang saya pilih yaitu pendekatan saintifik yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan proses ilmiah dalam kegiatan belajar melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengomunikasikan. Pendekatan ini dirancang agar siswa itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi bisa juga terlibat secara aktif dalam menemukan dan juga memahami pengetahuan melalui pengalaman belajar yang terarah menurut Kemendikbud tahun 2020. Nah, pendekatan saintifik itu juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan juga sistematis pada peserta didik, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dan juga menjadi lebih bermakna dan tidak hanya sekadar menghafal. Dengan demikian, pendekatan ini mendorong siswa untuk membangun pemahaman secara mandiri melalui proses berpikir yang bertahap. Pendekatan saintifik ini dipilih juga karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka itu dapat memahami materi secara lebih mendalam melalui tahapan yang sistematis. Siswa dilatih untuk mengamati dan juga memahami keberagaman yang ada di sekitarnya. Kemudian, siswa bisa mengungkapkan pemahaman tersebut melalui kegiatan bertanya dan juga berdiskusi. Selain itu, pendekatan ini juga bisa membantu siswa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga konsep keberagaman suku bangsa itu tidak hanya dipahami sebagai teori saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sikap serta perilaku siswa. Dengan demikian, pembelajaran itu bisa berjalan dan juga menjadi lebih bermakna serta mendukung pengembangan pengetahuan dan juga sikap siswa secara seimbang. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa permainan monopoli edukatif. Nah, media ini juga merupakan bentuk permainan yang dimodifikasikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memasukkan unsur materi ke dalam setiap langkah permainan. Melalui media ini, siswa itu tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi mereka juga bisa terlibat langsung dalam kegiatan belajar yang bersifat interaktif dan juga menyenangkan. Nah, penggunaan permainan sebagai media pembelajaran ini bisa membantu menciptakan suasana kelas yang lebih aktif serta mendorong keterlibatan siswa secara menyeluruh. Pemilihan media ini juga disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 3 yang cenderung lebih mudah memahami materi melalui kegiatan ataupun aktivitas yang lebih menarik dan juga konkret. Nah, permainan monopoli itu juga memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena siswa itu belajar sambil bermain, sehingga pembelajaran itu tidak terasa membosankan. Selain itu, metode ini juga mendorong siswa untuk belajar secara bersama-sama dengan teman kelompoknya, berdiskusi serta berani mengemukakan pendapat dalam pembelajaran kekayaan suku bangsa. Media ini juga membantu siswa memahami konsep keberagaman secara lebih mudah, sekaligus melatih sikap saling menghargai dan juga berinteraksi antar kelompok. Adapun media pembelajaran yang saya rancang yaitu berupa papan monopoli edukatif, yang dimana di setiap kolomnya itu terdapat nomor soal dan juga ada kartu hukuman, serta saya juga menyiapkan bahan ajar yang bisa di-scan oleh siswa ketika mereka jika ingin belajar terlebih dahulu sebelum bermain. Selain itu juga, saya juga menyiapkan pion dan juga dadu yang bisa digunakan untuk permainannya, di mana pion tersebut berisikan karakter-karakter atau kegiatan tarian tradisional yang berkaitan juga dengan materi mengenai kekayaan suku bangsa. Selanjutnya, saya juga sudah membuat aturan bermain yang nanti saya akan jelaskan, dan juga saya juga menyiapkan soal dan juga kunci jawaban yang bisa digunakan oleh guru saat games ini berlangsung.
Adapun cara penggunaan media pembelajaran berupa permainan monopoli edukatif ini, yang pertama siswa itu bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa disesuaikan dengan kelas ataupun jika karena pionnya ada 4, mungkin bisa 4 kelompok. Jadi selanjutnya yang kedua, setiap kelompok itu melakukan home pimpa untuk menentukan kelompok siapa yang pertama melempar dadu. Yang ketiga, setiap kelompok itu menunjuk satu perwakilan secara bergantian untuk menjawab soal agar semua anggota itu mendapatkan kesempatan menjawab. Yang keempat, kelompok secara bergiliran melempar dadu. Yang kelima, jumlah angka pada dadu itu menentukan langkah pion pada papan permainan. Yang keenam, jika pion berhenti pada kotak soal, kelompok harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru yang sudah saya siapkan. Yang ketujuh, jika jawabannya tidak tepat, pion itu akan dikembalikan ke posisi semula sebelum melempar dadu. Yang kedelapan, jika pion berhenti pada kotak hukuman, kelompok akan menjalankan hukuman sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Yang kesembilan, yaitu penilaian individu itu dilihat dari keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir itu, penilaian kelompok itu ditentukan berdasarkan kecepatan mencapai garis akhir atau finish serta kerjasama kelompok selama permainan itu berlangsung, bagaimana cara mereka berdiskusi untuk mencari jawaban, bagaimana cara mereka menyusun strategi dalam permainan ini. Adapun bahan ajar yang sudah saya siapkan untuk membantu menunjang pemahaman siswa sebelum mereka melakukan permainan monopoli edukatif tersebut berupa PPT yang sudah saya taruh scan QR-nya pada papan monopoli mengenai kekayaan suku bangsa. Di mana yang pertama yaitu terdapat penjelasan bahwa kekayaan suku bangsa Indonesia itu sangat beragam dan disesuaikan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, ada pun juga beberapa materi seperti pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, lagu daerah, dan juga bahasa daerah yang saya jelaskan. Pada bagian pakaian adat, saya juga menjelaskan terdapat 6 daerah dari Sabang sampai Merauke, dan juga saya mencantumkan contoh nyata dari pakaian adat tersebut beserta sebutan pakaian adat itu sendiri. Selanjutnya ada rumah adat di mana saya juga mencantumkan contoh gambar konkret dari rumah adat beserta nama dan juga asalnya. Selanjutnya pada tarian tradisional berisikan gambaran tarian beserta nama dan juga asal tarian tersebut. Pada bagian bahasa daerah, saya menjabarkan beberapa saja bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai pemahaman dasar bahwa bahasa daerah di Indonesia itu beragam. Dan yang terakhir yaitu lagu daerah di mana saya menggunakan 2 contoh lagu daerah yang familiar dan bisa dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah. Contohnya itu seperti Ampar-ampar pisang dan juga Ratu Anom. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya buat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.